Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Saribule. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Mandehe dengan NIM 859883447. Saat ini videonya kita buat untuk membahas ekosistem dan pencemaran lingkungan. Yang pertama kita akan membahas tentang ekosistem. Nah, kita akan melakukan kegiatan praktikum tentang ekosistem, di mana perlu kita ketahui dulu bahwa ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, berdasarkan cara terbentuknya terdapat dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem darat alami seperti yang dapat kita lihat dari sini. Yang pertama adalah tanah. Tanah ini menjadi tempat tumbuh berbagai tanaman. Kemudian air ini bisa berasal dari hujan atau penyiraman alami, dapat kita lihat. Kemudian cahaya matahari yang membantu proses fotosintesis. Selanjutnya udara ini mengandung oksigen dan karbon dioksida yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir adalah batu kecil di tanah, ya, yang membantu menjaga kelembapan dan struktur tanah. Jadi inilah komponen abiotik dari ekosistem darat alami. Selanjutnya mari kita bahas tentang komponen biotik. Biotiknya itu terdiri dari produsen, konsumen, di mana produsen ini tumbuhan yang seperti pohon palem, ini rumput, dan pucuk merah, bunga kembang sepatu, dan perdu yang kecil-kecil yang ada di bawah ini. Itu semua termasuk dalam komponen biotik produsen. Sekarang kita masuk pada konsumen atau hewan. Itu dari kupu-kupu, lebah, kemudian semut, belalang, beserta burung-burung kecil yang ada di sekitar kita. Kemudian ekosistem darat buatan, di mana ekosistem ini terbentuk karena campur tangan manusia. Dapat kita lihat pada lingkungan sekolah yang ada saat ini. Pertama, komponen abiotik buatannya itu ada bangunan sekolah. Ya, jadi ini ada lagi jalan setapak dari semen, ember air untuk menyiram tanaman, dan atap seng yang ada pada bangunan sekolah. Sekarang komponen biotik buatan terdiri dari produsen, yang itu tanaman yang ditanam oleh manusia. Dapat kita lihat tanaman hias, ada pucuk merah, lidah mertua, bunga kertas, pohon palem yang ditanam oleh manusia, rumput taman, bunga mawar, dan tanaman-tanaman aglonema. Kemudian dapat kita amati bersama komponen biotik buatan dari konsumen, yaitu hewan yang sering ada di sekitar kita, misalnya kucing, ayam, semut, kupu-kupu, dan belalang. Kemudian dekomposernya ada cacing tanah, jamur tanah, maupun bakteri-bakteri pengurai, rayap, kumbang, dan kumbang tanah. Jadi kesimpulan dari pengamatan kita hari ini adalah bahwa kedua ekosistem ini saling melengkapi. Ekosistem alami menunjukkan keseimbangan alam, sedangkan ekosistem buatan menunjukkan peran manusia dalam menjaga lingkungan. Topik pencemaran lingkungan. Dan di sini tujuan videonya kita akan mengamati bagaimana pengaruh deterjen terhadap akar bawang merah. Jadi alat yang pertama yang sudah tersedia sudah kita lihat di sini. Ya, di sini ada botol berlabel dari 100%, 25%, 12%, 6,5%, dan 3,1%. Kemudian di sini kita ada air. Ini air pump. Ya. Ini juga boskan tempat untuk mengukur air sebesar 1000 ml. Dan yang paling penting adalah deterjen 1 gram, sendok, dan bawang merah beserta tusuk
sate. Jadi yang pertama kita harus melarutkan 1 gram deterjen ke dalam wadah berisi air nanti 1000 ml. Jadi kita tuangkan dulu sebanyak 1 gram. Betul itu segini ya. Sudah 1 gram, kita akan memberikan air. Jadi ini airnya nanti sebanyak 1000 ml. Kita kasih sampai penuh. Oke, kemudian kita kocok 1000 ml ini tadi ya. Ambil, ini gelasnya 250 ml. Kita ambil 50 nya, kemudian kita tuang yang 500 ml ini ke dalam botol 100%. Simpan di sini. Kemudian kita buang sisanya ya. Kemudian kita tambahkan air sampai mencukupi 1000 ml. 1000 ml kita kocok lagi. Setelah itu 500 ml nya kita pindahkan ke 250 ml ini. Setelah itu maka kita akan meletakkan bawang merah dengan tusuk sate, maka kita letakkan bawang merah dengan posisi calon akar primordial terletak di bawah hingga menyentuh larutan deterjen. Yang pertama kita kasih untuk larutan pada 100%, 50%, 25%. Nah, ini akan kita amati selama 72 jam.